Yang belum, yang sudah terlanjur, ya. Yang sudah terlanjur tidak apa-apa. Terus, jadi tidak apa-apa loh, Rek, ya. Tatuan itu wudu, airnya tidak masuk, masuk. Ngeling. Udah terlanjur kok. Lek sing durung enggak oleh. Terus wa alla yakuna 'alal 'udwi ma yughayyirul ma. Dan tidak boleh ada pada anggota yang kita basuh itu sesuatu yang menyebabkan berubahnya air. Nah, kayak itu mang. Misalkan minyak, balsem, sabun. Nah, itu tidak boleh, harus bersih dulu itu. Nah, ya. Jadi tidak boleh, itu syaratnya ketika sampean bersesuci. Nah, itu harus hilang dulu. Jadi tidak boleh air mutlak bercampur dengan sabun, bercampur dengan balsem. Nanti namanya bukan air mutlak. Ya. Terus nomor piring Bang? Cirupat. Oh. 6 ya. Oke, nomor 6 ya. Nyatet apa ora ada? Nomor 6. Wal ilmu bi fardiyatihi. Ngerti sama fardu-fardunya wudu, fardu-fardunya mandi. Lek gak ngerti, gak sah namanya. Paham ya? Makanya sampean kudu ngerti. Wudu iku kudu ngerti fardune wudu apa. Minimal fardune tok wis. Minimal sampean harus ngerti agar sah wudunya sampean. Sampean lek gak ngerti fardune wudu, wuduke malah sembrono sak karepe dhewe meneh. Makanya termasuk syarat sahnya wudu, syarat sahnya wudu itu harus ngerti fardunya wudu, ngerti fardunya mandi. Itu tadi fardunya mandi kan cuma dua, satu niat, yang kedua meratakan air ke seluruh anggota tubuh. Kalau wudu berapa rek wudu rek? Ngaji sih minggu ini nanti masuk lali. Hah? Fardunya wudu ada berapa? Iki aku ngomong ambek uang ngomong ambek pahit rek. Jawab ya. Fardunya wudu ada berapa rek? Enam. Oh, nasi gak jawab memang ini tok tangane. Enam. Satu niat, dua membasuh wajah, tiga membasuh kedua tangan sampai siku. Terus mengusap sebagian kepala. Terus membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Yang keenam tertib. Nah, itu kudu roh sampean. Nek gak roh iku wudumu ya gak sah man ya. Gak memasuk apa ndak sesuai syarat sahnya. Paham ya? Terus wa alla ya'ta kita fardhan min furudihi sunnah. Ndak boleh ngiyakini fardune iku sampean anggap sunnah. Nggih. Iku mas-mas bangga. Jadi tidak boleh nganggep yang fardu sampean anggap sunnah. Lek sampean anggap sebaliknya boleh. Oke. Kalau dalam PG itu sampean menganggap sunnah sampean anggap fardu. Dalam wudu, dalam sholat, sampean nganggap perkara yang sunnah, sampean ngiranya itu wajib. Itu masih tidak batalkan sholat, tidak batalkan wudu, tidak batalkan mandi. Tapi lek kebalik, barang apa perkara yang fardu sampean anggap sunnah, nah ini bisa membatalkan apa ibadah sholat sampean, ibadah wudhu sampean. Paham ya? Jadi kalau yang sunnah sampean anggap fardu, tidak apa-apa. Tapi kalau yang fardu dianggap sunnah, nah tidak sah. Paham ya? Misalkan banyak orang itu ngira kalau berkumur itu termasuk salah satu fardunya itu. Padahal berkumur itu sunnah. Itu apakah terus membatalkan wudhunya? Tidak. Gitu loh. Tapi lek sampean salah ngira, misalkan gini, mengusap sebagian kelapa, ya kepala, mengusap sebagian kepala, itu kan fardu. Nah, terus sama ngiranya itu sunnah. Lah ini yang tidak sah nanti wudhunya. Gitu loh. Karena kebalik, fardu sampean anggap sunnah. Tapi kalau masih sunnah, sampean keliru nganggapnya itu sebuah kefarduan, itu masih tidak apa-apa. Itu loh, masih sah-sah saja. Paham ya? Terus wal ma'ut tahur. Terus airnya harus suci. Namanya air suci berarti harus eh, lebih dari 2 kolah. Misalkan diragukan kesuciannya. Misalkan saya mengerti kalau itu suci tanpa 2 kolah pun tidak apa-apa. Bisa digunakan untuk bersesuci. Airnya suci atau air mutlak. Terus yang kedua, yang ke-9 sama yang ke-10 ini khusus untuk daimul hadas. Daimul hadas itu
wong beser koyo ngono lho rek, wong sing gampang entutan terus beser. Nah, itu ada khusus sendiri. Apa itu? Yang pertama, dukhulul waqt, masuk waktunya sholat atau masuk waktunya ibadah. Dan yang terakhir mualah, sambung terus-terusan. Gini maksudnya, bagi orang yang daimul hadas, orang yang geser, orang yang gampang ngentutan, gampang pipis misalkan, gampang metu ngono kan ada ya orang sakit kayak gitu. Lah, itu wudhunya disyaratkan harus ketika masuk waktu sholat. Jadi krungu adzan misalkan Allahu Akbar, baru wudhu. Atau sekalian nunggu setelah adzan selesai antara jeda iqomah itu sampean baru wudhu. Baru nanti imamnya Allahu Akbar sholat terus sampean nyusul ikut sholat tidak apa-apa. Pak ketika rukuk terus kok keluar sedikit Pak, tidak apa-apa. Itu dimaafkan. Memang tidak bisa terhindar dari itu orang yang daimul hadas. Kongkon ngono terus ini sampai ping piro awak rek. Apa maneh imame sawe bisa ngimami misalkan sholat maghrib sing diwaca Al-Baqarah. Wadah. Soro iki. Paham ya? Saya itu dulu pernah dikasih cerita sama guru saya. Makanya ya, sampean yang biasa imam rumono ini terkait dengan Al-Baqarah yang barusan saya sampaikan. Dulu itu sangat dilarang di pondok, bukan benar-benar dilarang dalam artian haram ya. Sangat dilarang ketika imam terus membaca surat yang panjang-panjang. Hatta bahkan jika anak tersebut adalah anak yang hafal Quran. Kecuali memang sholatnya khusus untuk para penghafal Al-Quran atau orang yang khusus pancen deres-deresnya di dalam di dalam sholat. Tapi kalau ndak, misalkan kayak Masjid Raya Anur Polinema ini, nah kayak gini malah ndak bagus. Kan ndak banyak orang ngerti. Dulu di zamannya Kanjeng Nabi itu ada orang mu'alaf baru masuk Islam. Pas sholat diimami dulu itu ada namanya sahabat itu Ibnu Mas'ud. Itu suaranya enak. Sahabat Ibnu Mas'ud. Itu suaranya enak, tenan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Enak dirungokno wong iso. Enak. Nah ternyata setelah wanadhdallin Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Baqarah itu baca. Ya suwe. Nah, tok itu surat Al-Baqarah. Ya bener rakaat 1, rakaat 2 surat Al-Baqarah itu berarti orang juz setengah itu. Orang juz setengah berarti sak juz seperapatan satu kali berdiri. Kurang lebih sekitar 40 menitan sak rakaat. Ya wis kapok tahu nih. Ternyata besoknya lagi sahabat ini ketika mau sholat, siapa yang imami? Ibnu Mas'ud ditakoki mari menana. Kira-kira nanti nopo nggih yang mau jenengan baca? Jadi mualaf ya takutnya. Ngapunten sahabat Ibnu Mas'ud niki sing badhe jenengan waos mangke suratnya surat nopo nggih? Nah, insyaallah mangke yang rencananya mau dibaca adalah surat Al-Fil. Surat Al-Fil itu dawa tanda Surat Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Panjang apa pendek? Pendek kan? Tapi yang namanya orang mu'alaf orang ngerti. Kan mikirnya gini, Al-Baqarah itu artinya sapi. Al-Baqarah itu artinya sapi. Al-fil artinya gajah. Jadi wongnya mikir gini, waduh, lah wingi sapi, saiki gajah, wingi sholatnya 2 jam lebih. Lah saiki gajah apa ora tambah 5 jam. Akhirnya gak sido jamaah di masjid mulai lapor nang Kanjeng Nabi. Nah, memang malah nggak ngerti. Makanya jangan sampai sampean yang biasa jadi imam ditelok si makmumi. Makanya Kanjeng Nabi itu ngajarkan kalau orang mau sholat itu disuruh menghadap ke jamaah terlebih dahulu sebelum takbir sama ngecek jamaah ini kira-kira arek nom-nom apa wong tua ibarat diperhatikan sambil mengingatkan sawu sawu subuh bakum fa inna taswiyata sufu minta mami sunam orang murung waduk ngarep tok murung maca wirid akeh ndak noleh didelok oh iya iki gunane arek nom-nom dawa titik gak apa-apa oh iya iki banyak pekerjaan iki lek terlalu lama nanti kasihan mereka nunggu keburu kerja lagi itu harus mengerti pengertian banget gitu sing dadi imam ora dadi imam cuma nek ngarepe sak karepe dhewe
Paham ya? Mas-mas ini biasa jadi imam. Mbak-mbak lah makmum doa. Paham ya? Terus al-mu'alatu yang ke-10 tadi khusus orang yang daimul hadat, al-mu'alatu itu artinya terus menerus, artinya sambung. Jadi lek wudu enggak dipedot. Kan kemarin saya sampaikan bahwasanya wudu itu boleh dijeda asalkan basuhan sebelumnya tidak sampai kering. Paham ya? Nah, yang disebut mualah itu terus orang kata itu jeda. Misalkan sampean wudhu rek, apa tempat wudhu sebelah sana, kerannya di om. Besok kain basuh wajah, basuh tangan, mati. Nah, sampean pasti lah pindah merono sih. Pindah nah tempat wudhu laki-laki. Lah itu sampean lanjut gak apa-apa, ndak perlu balik itu ke awal selama masih belum kering. Kalau wis kering ya diulangi dari awal. Paham ya ini ya? Jadi itu enggak apa-apa. Misalkan sampean ke kampung mana ngoten, terus sampean wudu. Tengah-tengah wudu banyune mati. Nah, sampean bingung akhirnya nunut ke warga sekitar, warga masyarakat. Pak, mohon maaf, saya mau melanjutkan wudu. Apakah ada air? Ada, Mas. Lanjutkan, enggak apa-apa. Paham ya? Itu namanya al-mu'an. Dan sampai sini ada yang mau ditanyakan? Gak apa-apa, tanya apa yang berkaitan dengan toharoh. Tidak harus sesuai dengan tema pada kesempatan sore hari ini tentang mandi. Apapun tanyakan. Bahkan butuh bahasan mandi pun tidak apa-apa. Selama bahasan fikih tak jawab. Iso ya tak jawab, gak iso tak GBR. Ayo, tidak ada? Oh no. Apa mas? Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Ustadz, terkait dengan yang menghalangi air ke tubuh, apakah tinta, ballpoint atau spidol permanen itu termasuk yang menghalangi ke tubuh atau tidak? Terima kasih Ustaz. Termasuk amma yang naul usul ilal basyarah. Ini yang ditanyakan amma yamna'ul wusulul ma ilal basyarah. Perkara yang dapat menghalangi sampainya air ke kulit kita. Apakah tinta dan termasuk misalkan spidol permanen itu juga menghalangi dari sampainya air ke kulit kita? Iya. Jika memang spidol tersebut satu tebel, nemplek itu, tintanya ini kan ngapunten nggih, ada beberapa tinta itu yang bisa tembus, artinya tidak menghalangi air. Koyok contohnya tintane coblosan. Paham nggih? Tintane coblosan itu enggak apa-apa itu, masyarakat tebel tapi bisa resep. Gitu loh nggih. Tapi kadang ada tinta ballpoint itu walaupun sedikit tapi dia menghalangi dari masuknya air. Jadi harus diperhatikan. Makanya ketika mau wudhu, basuhan-basuhan wudhu wajah, tangan, kaki itu diperhatikan dulu. Apa mana sama sing mahasiswa ya biasanya dulinan spidol bareng didelok. Oh iya tanganku ono tintane dibersihkan dulu. Oke, makanya di masjid sini tuh dicepai sabun niku rek ora kok gawe ucal-ucalan ngono gak iku. Sabune digawe bersih ngono lho ya. Sampeyan mau untuk dilihat oh iya tangane ngene. Enggak ya, sabun dijedhek sampe arek iso direpeti ngono ya wis. Paham ya? Jadi dibersihkan dulu. Ngono. Bener itu bisa menghalangi maksudnya. Jadi banyak ya perkara-perkara yang dapat menghalangi masuknya air ke kulit kita. Salah satunya itu tadi tinta. Tinta yang terlalu tebal juga. Tapi kalau tinta-tinta misalkan yang udah tipis kayak gitu ya enggak apa-apa. Rek. Itu tadi loh yang paling penting cewek itu loh biasanya biar arek oh itu pasang pitek wis kadung ngelangan larang-larang dadane. Pitek dijarno sampai telung dino lah biar arek. Yang masalah biasanya perempuan yang terkait amma yang naul usulul ma ilal basyarah. Itu biasanya perempuan. Sekadung kayak pitek ini. Ketik warna-warni abang, hijau, kuning, biru kayak pelangi. Tikilangi gue enak. Wingi larang. Paham ya? Sama nek nggih pitek Mbak, iling-ilingan. Sama nek pakai pitek, nek pas wayahe head, nek pas wayahe prei gawe yo pitek.
Lek pas sholat gak libur, ojo gawe pitek. Ini kan, ya ini saran dari saya. Asli simpel cuma ada kadang yang kepikiran. Paham ya? Nanti lek pas wae libur karena haid, cuti bulanan, nah itu apa gawe pitek. Aman nih. Karena memang tidak diperintahkan untuk wudhu kali ya. Lek pas wae gak prei, ojo gawe pitek. Paham ya? Dan ada yang tanya lagi. Apa mana? Gak apa-apa tak kok. Cek. Ya, Izin bertanya kembali Ustaz. yo, Ini bisa jawab. terkait dengan sunnah-sunnah wudhu. Kita kan disunahkan untuk membasuh sebanyak 3 kali. Hmm. Nah, bagaimana jika pembasuhannya itu lebih dari 3 kali? Soalnya guru saya dulu itu kalau nggak salah melarang kami untuk membasuh itu lebih dari 3 kali. Terima kasih Ustaz. Nanti ada pembahasan sunnah-sunnahnya wudhu dan makruh-makruhnya wudhu. Sunnahnya wudhu di antara lain adalah membasuh anggota yang dibasuh itu sebanyak 3 kali. Terus nanti juga ada pembahasan makruh-makruhnya wudhu. Salah satu makruhnya wudhu adalah membasuh lebih dari 3 kali. Yang artinya berlebihan menggunakan air itu juga dimakruhkan. Bukan haram, tapi makruh. Makruh itu jika kalian tinggalkan dapat ganjaran. Jika dilakukan, ya gak apa-apa, ora dosa, lho. Mek ora oleh ganjaran, ada beberapa ulama yang mengatakan ganjaran ini sudah. Duduk terus tidak dapat ganjaran, dapat dosa itu tidak. Makruh itu kalau kalian lakukan, makruh itu kan artinya tidak disukai. Berarti kalau perkara makruh itu berarti perkara yang tidak disukai sama Allah. Maka ketika sama mengerjakan, ganjaranmu disudoh. Paham? Jadi bukan ganjaran, pahalanya dikurangi. Disudoi dikurangi. Pahalanya dikurangi. Paham ya? Bukan terus kemudian jadikan wudhunya tidak sah. Tidak. Pahala daripada wudhu itu nanti akan dikurangi. Jadi gitu, termasuk itu namanya israf itu. Dalam wudhu tak boleh nanti. Memang tidak boleh, tidak dianjurkan sekali untuk melebihkan. Sama nek nemoni konco, biasanya ono rek arek sing was-was. Hati-hati loh ya was-was ya. Was-was itu penyakitnya kita. Apalagi kita yang jadi umatnya Kanjeng Nabi. Penyakit was-was itu tidak peduli tuwek, nom, cilik, gede. Tapi harus kena penyakit was-was sih bahaya. Ngerti penyakit was-was? Was-was itu soalnya nyerangi langsung nang hatimu rek. Sama kadang tidak kroso. Was-was itu ketika sama melakukan sebuah ibadah, sama merasa gak mantep. Jadi wudhu wajah wis dibasuh kayak ini mah gak auto rek sik kudu kebasuh. Padahal wis sama basuh mana? Ulangi mana? Harusnya cuma 3 kali sama basuh sampai 5 kali. Kok gak lego, gak lego. Lek ketok kancamu kok ngono gambyoran sampean. Setan soalnya ngene iku. Was-was dibisiki setan. Ono wong salat itu takbirnya dibolan-balangi. Allah, 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 wis bar iku ngene. Allah, Allah, lek koyo ngono jukrak. Ada nih. Was-was ngono. Itu penyakit kayak gitu terjadi. Padahal lek mangan nggak tahu was-was, Mas. Gak situ. Enggak mangan telap-telap ya, entek tapi lek ibadah was-was. Ya karena itu tadi memang bisikan setan. Paham? Oh, mana lek mangan bareng-bareng wis gak ono was-was bakal belas ya. Wanter. Tapi wa ibadah perbanyak bacaan kulhu falak anas agar kita terhindar dari bisikan-bisikan setan khususnya penyakit was-was. Paham ya? Wes, wes. Mas, kok. Ya ini mungkin terakhir nanti sebelum ditutup. Insya Allah rek tak usahakan nanti ada rangkumannya. Tapi dulu biar nanti di benak no arek-arek ya. Oh, share di apa ngono rek biar nanti ada ilmu sing nyantol. Arek-arek ini mek dicatat tok. Saiki dicatat nih ngajine. Ya Mas masih paling dicatat. Nek bapake paling sing disimpen. Lanang-lanang biasanya dicatat, difoto, wes mledakno wes. Gak peduli. Foto pakai mari scan, seret dikirim ke laporan, beres. Takut ini file ono fisik nggak ono kan melebu tempat sampah. Apa dari Faslun fi bayanil ahdath. Pasal yang menerangkan tentang hadas.
Ini berkaitan dengan wudhu juga. Nawaqidul wudhu'i arba'atu asya. Perkara yang dapat merusak wudhu atau membatalkan wudhu, perkara yang dapat merusak wudhu kita itu ada 4. Satu, ditulis al-khariju min ahadis sabilain min kubulin au duburin rihun au ghairuhu illal maniyah. Apapun yang keluar dari 2 jalan, jalan depan ataupun jalan belakang, baik itu cuma bau atau ada barangnya, itu semuanya dapat membatalkan wudhu, dapat merusak wudhu. Paham ya? Apapun yang keluar dari 2 jalan, jalan depan maupun jalan belakang, kubul ataupun dubur. Kubul itu artinya kubul kobil, artinya depan. Dubur itu artinya belakang. Itu kalau bahasa Arabnya memang diartikan gitu, kubul dan dubur. Jalan depan dan jalan belakang, baik itu hanya suara saja, bau saja, ataupun ada barangnya, itu semuanya membatalkan wudhu. Itu yang pertama. Kecuali mani, kecuali keluar sperma, itu tidak membatalkan wudhu, tapi membatalkan, bukan hadas kecil, tapi nanti jadinya hadas besar. Makanya itu bukan termasuk membatalkan, bukan termasuk perkara yang merusak wudhu, tapi ini merusak mandi besar sampean, hadas besar. Terus yang kedua, zawalul aqli binaumin aw ghairihi illa nauma qa'idin mumakkinin maq'aduhu minal ard. Yang kedua, hilangnya akal. Entah itu sebab tidur atau sebab penyakit, misalkan ono wong penyakit ayanen misalkan, apa gak sadarkan diri misalkan, kan ono biasa wong semaput, bopong gitu. Intinya hilang akal kita entah karena semaput, apa ada orang yang punya sakit ayan dan lain sebagainya, atau karena tidur. Itu sama. Itu merusak wudhu kita. Okay? Tidur, kecuali tidur yang duduk tidak merubah duduk sampean. Misalkan ini. Nah, ini misalkan kayak wong silo ini lho rek. Nah, ini misalkan silo ya. Tapi ketutupan iki wis kira-kira dhewe. Misalkan ini. Terus apa duduk ini. Iki lek sampean ndak obah, terus ndak ada yang mengatakan lek sampean obah. Nah, ini ndak apa-apa. Misalkan gini, sampean bangun nih, hari ketiduran gini, terus sampean bangun. Krungu komat moro-moro. Ndak apa-apa, terus langsung sholat aja, ndak usah wudu. Nggih, paham nggih? Kecuali ana sing ngelingno, sampean mang pas wayahe lungguh mang apa misalkan ini miring-miring gini. Nek sampean miring-miring ini kan otomatis bokongnya keangkat. Nah, iki mesti gak mungkin enggak. Karena orang tidur itu mesti mengo, bolongan kabeh mesti mengo. Nah itu di fikih itu dijawab gitu. Orang tidur itu semuanya sing babakan awasong oleh jarine wong Jawa. Babakan awasong itu telinga 2, mata 2, hidung 2, lisan 1. Terus yang 2 di belakang sama depan itu yang di bawah itu semuanya kalau orang tidur mesti mengo. Makanya mesti keluar. Gila. Kalau kalian duduk kayak gini, ya, khususnya tak wong sing rada lemu aman. Nah, sing rada keceng iku alamat iku. Wong sing digawe lungguh belum dadane. Paham? Ayo saking nyepese wudu ae lek ngono. Paham ya? Jadi gitu. Kalau ndak ada yang ingatkan Pak, misalkan kita ndak ada yang negur, turu ini, tangi, sampean iling mang pas wae kate duduk ambek lungguh itu. Yo ngene. Terus sampean bangun posisinya juga kayak gini. Tidak ada yang mengingatkan kalau sampean tadi obah-obah saya utun. Ya tidak apa-apa, wis anggap saja masih punya wudu, tidak apa-apa. Kecuali orang sing ngiling. Dan sing ngiling no kudu dipastikan. Tukang goro gak perlu dipercaya. Nuntut kok hati-hati digoroi itu. Termasuk orang yang menjadi saksi itu harus orang yang jujur. Jadi saksi tukang goro gak perlu dipercaya. Yang ketiga, iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin kabirain ajnabiyain min ghairi ha'il. Ketemunya 2 kulit atau bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang sudah balik. Balik ajnabi itu artinya yang bukan mahram. Duduk wong sing haram kok nikah. Paham ya? Bukan orang yang haram dinikah, itu namanya ajnabi. Terus tanpa penutup. Misalkan
eh sampean nggak sengaja pas ngelukno apa nang mbak-mbake kesenggol tangane sampean karo tangane mbake misalkan. Tapi pas nyenggol tangane mbake kok gawe apa nek ngarani rek kaya kaos tangan ngene iku. Nah, sarung tangan ngene iku. Jadi ndak apa-apa lek koyo ngono. Tapi lek ndak ono, apa maneh pas ngelukno ini sret aku kok cekel ngene ya batal wudune. Ah, wong kate nampani pulpen kok tangane sing disaut merah. Paham ya? Jadi kalau ada penghalangnya ndak batal. Tapi kalau ndak ada penghalangnya langsung bersentuhan, Mbak, batal. Terus yang nomor 4 terakhir masuku bulil adami aw halaqati duburihi bi batnir rahah au butunil asabi. Eh, menyentuh okay, menyentuh kubul atau dubur atau dubur atau sekitaran dubur okay, dengan bibat nirroha dengan ini apa sih lek ngaran bosone bat nirroha iku epek-epek apa ya apa ya telapak pangel mesti kok itu telapak tangan ya bagian dalam gitu ya bukan yang luar bukan yang luar lek iki ngutik kemaluan pakai yang dalam ini batal wudu sampean tapi lek gawe jero iki enggak tangan yang kadang itu sepurane ya kadang makanya ono wong iku lek nutup ini nah lek nutup ini enggak apa-apa kan misalkan kesentuh pun pakai ini pakai apa bagian luar bukan pakai bagian dalam lek kok dekep ngene rek nah, batal kesentuh paham nggih paham nggih itu kubul dan dubur kubul dan dubur atau sekitarnya kubur apa sekitarnya dubur aku kate ngomong rada jelas titik ngono kadang rada kuatir daerah arek diarani bahasane kurang pas tapi kalau bahasa fikih memang seperti itu dubur itu ngapunten nggih dubur itu bagian belakang itu jalan belakang itu termasuk sing apa jenenge mengkerut itu lho rek nah iku sing iku batal lek di luar sing mengkerut itu enggak batal paham ya nah termasuk ngapunten termasuk kubul yang depan itu ya ada yang bilang itu cuma apa jenenge pistole. Nah, lato-lato ini enggak paham ya. Loh, enggak ini perlu saya sampaikan biar kalian paham. Ngono lho. Oh, arek gak paham kok. Makanya kadang saya sak repotan rek ya lek ngaji kalian bener-bener ngaji ke arek di omah no. Ngaji ini urut nang aku no jelasno bener. Paham ya? Jadi yang membatalkan itu. Tapi kalau guru saya dulu itu ya termasuk pistol sak lato-lato ini barang itu membatalkan apa? Membatalkan wudhu lek sampai kesentuh. Tapi ada ulama yang mengatakan memang salah satu kitab Takriratus Sajidah juga mengatakan tidak. Paham nggih? Itu yang disebut kubur dan kubur. Jadi kalau nyentuh apa kalau kesentuh maka akan membatalkan wudhu. Pak, misalkan kesentuh pakai bukan tangan kita tapi tangan orang lain sama yang batal yang nyentuh. Eh, paham nggih? Ayo, ada yang ditanyakan apa enggak? Kalau enggak kita tutup. Oh, monggo silahkan. Semua semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Pak Ustadz, biasanya kalau head itu anak perempuan suka pakai kutek yang nggak bisa nyerap air. Nah, kalau kita lupa membersihkan dan sudah terlanjur mandi setelah head itu, apakah mandinya diulang atau bagaimana Ustadz? Harus. Terima kasih. Nah, misalkan gini. Ini ada yang tanya misalkan pakai kutek pas waktu haid kan tidak apa-apa karena memang tidak boleh sholat tidak boleh bersuci juga misalkan wudhu dan lain sebagainya kan memang tidak dianjurkan juga gitu loh terus lupa tidak dibersihkan udah terlanjur mandi besar habis mandi besar terus kain giling. Loh, iki turun iki ya apa iki? Harus ulangi mandinya, dibersihkan, oke? Dibersihkan dulu kuteknya baru mandi besar. Harus, enggak boleh gini. Mosok wis kadung ngono, no. Enggak apa-apa. Yang penting gini, misalkan ini udah terlanjur mandi, anu Pak Ustadz gimana Pak Ustadz? Ya enggak apa-apa, mandinya yang penting sesuai fardunya mandi aja. Enggak perlu sampai bersih atau apa kan? Yang penting sahnya sampean jadi suci itu. Gitu lah. Misalkan sampean kayak tiling. Loh, waduh emang wis waduk luluran sembarang kalir misalkan kayak tiling. Udah ya apa ini apa dihilangkan dulu terus mandi yang penting sesuai dengan syarat rukun dan fardunya mandi.
Kan cuma dua. Satu niat, dua meratakan air. Ini pakai air tok, gak usah sabunan, gak apa-apa wis. Kan mari ini mandi biasanya mari ngono minyak wangi sak botol tiga ya biar ada. Ya. Paham ya? Udah, ada yang tanyakan lagi. Tak apa rek, takut rek, timbang kon takut wis lek ngaji. Aku biyen lek ngaji to akan takut ae sampai dilokno mbek guru. Kon sing duwe masalah gurune sing kok jawab. Kalau tidak ada kita tutup jam 5. Sambut? Sambut. Oh iya. Kalau semisal muntah, itu apa batalkan wudhu? Terima kasih Ustaz. Itu tadi udah kita bahas bersama, nggih. Yang membatalkan wudhu itu nawaqitul wudhu'i arba'ah, 4. Ya. Muntah itu gak membatalkan wudhu. Muntah lek disengaja itu membatalkan puasa. Ya. Kalau orang puasa muntah disengaja itu batal. Lek gak disengaja gak batal. Contoh nih memang sakit, entah sakit perut atau apa, terus gak sengaja muntah, maka tidak akan membatalkan puasa. Paham ya? Tapi lek disengaja, sengaja kayak apa misalkan ya dipaksa kayak mana itu. Nah, itu nanti akan membatalkan puasa. Tapi kalau orang muntah gak membatalkan wudhu, mek disunahkan, diwajibkan harus berkumur. Karena orang setelah muntah itu maka mulutnya najis. Karena ada kotoran yang keluar dari perutnya. Sedangkan apa yang ada di perut kita itu najis. Paham ya? Makanya harus berkumur sampai bersih. Nah, kalau bisa sikatan juga. Disunahkan seperti itu. Memang tidak membatalkan wudhu, tapi disunahkan wudhu setelah orang muntah. Sebenarnya bukan wudhunya yang disunahkan, tapi membersihkan gimana? Membersihkan mulut kita. Paham ya? Paham Mas? Ya, ya. Mulai kapan arek orang ini muntah batalkan wudhu. Paham? Sambut? Oke, ini ada dua sih. Ayo Mas, ayo Mas. Oh boy, kita haro terakhir ini. Ben serang bahas tohara. Ben, bapak apa Mas? Bapak apa? Minggu depan. Sholat. Nah, tambah kan. Bapak kan sholat. Berapa pertemuan? Yuk, 4 pertemuan kok kon bahas sholat. Nah, yes, muka-muka iso nutut. Ben gak usah iki aku lek bahas sholat, gak usah meja-mejaan ini kan. Akeh praktek ya. Wis teori arek-arek wis kehabisan teori ini. Yang wajib-wajib kudu-kudu. Tiling-tiling yo, juga ingin tak angkat dhewe ben mungkin. Ayo Mas, apa Mas? Cek cek. Hakim, izin bertanya Ustaz. Jadi pada saat jadi besar terus airnya keluar di dua kolam itu gimana? Ini kurang ada salah satu sunnah dalam mandi. Salah satunya adalah agar air yang digunakan untuk mandi itu batas minimalnya 1 sok. Oke. 1 sok itu kurang lebih ya hampir 2 kolah. Yang artinya gini, pastikan air itu cukup sampean gunakan untuk meratakan sampean gunakan untuk membasuh secara merata ke seluruh tubuh sampean. Sebenarnya hanya itu saja. No. Ada air suci yang bisa sampean pastikan air ini bisa merata ke seluruh tubuh sampean, udah cukup. Kan hanya niat sama rata itu tok. Ngono loh. Untuk jadi sahnya mandi ini loh Mas, kan hanya itu saja. Jadi dikitnya itu karena gini, dikitnya air untuk digunakan mandi tiap orang beda. Apa mana cewek? Cewek kadang 300 liter gak cukup Mas, kayak dus. Kadang ono cowok-cowok barang 500 liter gak cukup Mas. Soalnya kum barang arek-arek. Sabunan sampai ping 7 barang ya. Paham Mas ya? Jadi yang penting cukup gitu loh ya. Dan dipastikan suci. Jadi tidak ada batas minimal ngono loh ya. Makanya kadang itu yang penting dari orang mandi besar itu yang penting itu di awal diratakno sih. Gak usah bingung. Kuping misalkan usus balik-balik ini sih. Enggak itu. Jadi ratakan dulu. Rambut dibasahi, diselan-selani, wis ketok roto, pemane bapaknya sing rambutnya dawa, pastikan semuanya kebasuh dulu. Nah, baru tubuhnya iki kelek-kelek barang ini nyelepet-nyelepet itu semuanya udah kebasuh, wes aman wes. Setelahnya misalkan gini, waduh lagi kok kurang engko adus maneh gak apa-apa. Yang penting ini sudah sah.
dan sampean sudah suci gitu loh ya. Secara fikih sudah selesai. Wajibnya mandi itu sudah selesai. Paham Mas ya? Terus apa tadi Mas itu? Ku Mas Burin nggih. Terakhir kok paling akhir ono super terakhir nanti ada mari. Izin bertanya Ustadz, Nggih. ini membahas tentang wudhu tadi dan masalah tertidur. Saya punya pengalaman pribadi waktu sholat Jumat saat khutbah, saya tertidur dan mengeluarkan air liur dari mulut. Tapi posisi itu saya tegak gitu, Ustaz. Dan saya ingin ambil wudhu waktu itu, tetapi di belakang saya itu sudah penuh. Ditakutkan jika saya sudah ambil wudhu dan ingin masuk, saya tidak dapat tempat di dalam. Dan itu posisinya saya tidak bawa sendiri sendiri. Jadi saya hanya mengelapnya lalu mengikuti pola Jumat seperti biasa. Maka itu wudhunya batal dan harus ambil air wudhu atau bagaimana? Terima kasih. Berarti yang saya tanyakan ilernya apa wudhunya? Ilernya. Dua-duanya. Ya ilernya ya wudhu nih. Gini ya, satu ketika sampean yakin duduknya sampean tadi tidak berubah dan tidak ada orang yang ingatkan misalkan. Kadang gini, kadang rada aneh rek. Ono wong ingat, ada orang yang ingatkan orang lain bahwasanya wudhunya batal. Tapi dianya sendiri itu tidak ngerti apa yang membatalkan wudhu itu tidak ngerti. Repot lek kena wong ini. Mas wudhu ini sampean batal masuk. Aku ku tahu rek keturunan pas wayahe ngrungokno khutbah barang ngene ya kaya awakmu ngono lho rek. Lungguhku iku anteng tak berubah mek dino turu guru. Tang ini, Mas wudhunya batal sampean Mas. Wudhu dulu Mas batinku. Lho ya apa sih wong ki wong kene guru ngaji fikih dadak diburuki. Omongan. Dulu aku rek mek seliut tok krasa aku mek dulu. Mas tadi sampean seliut Mas wudhu Mas batinku. Oh iya Pak. Muatek aku wis terus mari sholat. Mari sholat barang apa ya ditegur apa wong Mas ngomong ngene. Sampean ndak sah tadi sholatnya sholat tak reken apa aku gitu. Ngomong. Paham ya? Repot lek sing ngilingno iku wong ora ngerti batale wudu, gak ngerti. Terus ngilingno sok-sokan wadah iso repot ya. Kalau sampean yakin duduk sampean ndak berubah dari duduk awal, sampean tetep anteng koyo ngono. Sampeyan koyo rada ono isine aman man jago. Paling yo gak batal wuduke gitu loh ya. Terus terkait masalah air liur, iler. Iler itu nggak najis selama kalian ilere posisi dalam keadaan duduk. Karena orang air liur yang keluar ketika saat kalian duduk sama tidurnya terlentang, itu air liur yang keluar bukan dari perut, tapi dari otak. Giling-giling ya. Orang yang keluar air liur saat duduk, ketiduran duduk atau tidur terlentang atau tidur miring lah. Tapi miring sirai tok ya, awake enggak. Itu keluarnya dari otak. Paham ya? Giling-giling ya. Tapi kalau orang tidurnya apa? Tengkurap, mengkurap. Nah, itu bisa dipastikan air liur yang keluar dari perut dan itu najis. Nah, jadi nek sampean ambil lunggung ini ngono khutbah teh, teh misalkan. Kak najis iku ngono, kak ngaji. Najis enggak? Najis enggak? Ya mek ono koyo denarane yo enggak najis, ini mek rada gilani ngono rek. Paham? Paham nggih? Dah. Tidak apa-apa. Wis, sampun. Sini dukur. Orang wetok mbok turu-turuan bisa nek ngaji. Ya. Sampun nggih, semoga jadi ilmu yang bermanfaat. Ngapunten ada salah atau kurangnya. Semoga teman-teman semuanya yang hadir mendapatkan ilmu yang manfaat barokah. Apa yang menjadi cita-cita sampean semuanya semoga dikabulkan, dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga berkah sampean ngaji, niat talabul ilmi, semoga orang tua sampean yang masih ada yang berusaha keras untuk mencarikan nafkah kita bersama, semoga diberikan kemudahan dalam mencari rizki, dipermudah oleh Allah untuk mencari nafkah, untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan kebutuhan kita bersama, dan khususnya orang tua kita yang sudah tidak ada, semoga berkah sampean ngaji talabul ilmi, sampean dicatat sebagai anak yang soleh, yang dengannya pula orang tua sampean bangga kepada sampean dan mendapatkan rahmat nikmat dari Allah, berkah sampean datang ikut ngaji. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadihi niyah wa ala kulli niyah min niyatin sholihah jami'al khairatid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسبيل المثاني أن تفتح لنا بكل خير وأن تعاملنا معاملتك لأهل الخير وأن تجعلنا في دياننا وأنفسنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا من كل فتنة ومحنة وكوز وضير إنك ولي من كل خير ومعطي من كل خير متفضل من كل خير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين هدانا الله وإياكم أجمعين والعفو منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Ustadz Samsul Arifin atas penyampaian materinya. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, rangkaian acara demi acara telah kita lewati dan tibalah kita di penghujung acara yakni penutup. Marilah kita tutup kajian Muslim pada sore hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku MC mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata ataupun perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.